Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kaifa halukunna ya akhwat? Alhamdulillah ustazah bi khair. Walhamdulillah, itulah kata yang pantas dan selalu harus kita ucapkan dalam setiap kesempatan memuji Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak memberikan nikmat kepada kita. Hingga hari ini kita masih diberikan nikmat sehat jasmani dan rohani. Nikmat iman dan Islam tentunya yang harus selalu kita syukuri. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustazah berharap kondisi Antuna dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan semangat untuk kembali memulai aktivitas rutin kita, yaitu belajar. Seorang penuntut ilmu tentunya yang utama yang harus kita pahami adalah kembalinya kita meluruskan niat dalam rangka menuntut ilmu ini. Luruskan niat kita bahwa apa yang kita lakukan setiap harinya dalam kebaikan itu adalah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan kembali, hari ini kita akan kembali belajar setelah PTS. Jangan lupa siapkan diri Antuna, siapkan alat-alatnya, siapkan buku tulisnya, buku paketnya, alat tulisnya juga silahkan disiapkan. Kemudian alat komunikasinya, handphonenya, atau laptopnya, komputernya dalam keadaan baik. Dan yang tidak kalah penting adalah Antuna menyiapkan diri sendiri, membuka pikiran masing-masing untuk siap menerima materi yang insya Allah akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Sebelum memulai pelajaran, saya sampaikan dulu dan tak lupa selalu mengingatkan kepada Antuna agar mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Untuk daftar hadir matematika, seperti biasa, isi Google Form yang sudah share ya di grup Telegram. Silahkan diisi dulu, isi daftar hadirnya. Kemudian simak materi yang akan kita bahas pada hari ini. Dan alangkah lebih baiknya jika Antuna tidak terpaku pada materi atau video yang Ustazah sampaikan saja, silahkan bisa membaca buku paketnya atau membaca buku referensi lainnya, atau mungkin bisa mendownload atau menonton video atau mungkin buku lainnya. Yang terpenting adalah Antuna bisa memahami materi yang insya Allah akan dibahas pada hari ini. Ya, jadi jangan terpaku pada satu sumber. Banyak sekali sumber-sumber yang bisa dijadikan rujukan sehingga dapat memperluas pengetahuan Antuna. Nah, sekarang bersiap untuk
masuk ke materi, buka buku paketnya ya, buku paket halaman 93, 94. Nah, di situ ada matriks ya, operasi pada matriks bab 3, operasi pada matriks. Silahkan dibuka buku paketnya. Kemudian Ustazah ingatkan kembali, tolong catat hal-hal yang memang perlu dicatat. Kemudian jika ada tugas, segera dikerjakan. Kemudian segera dikumpulkan hasil pengerjaannya pada Ustazah. Seperti biasa, Japri Telegram. Untuk apa? Seperti halnya kemarin ketika PTS, Ustazah banyak mengambil nilai dari hasil pengerjaan tugas Antuna setiap harinya. Karena jika hanya mengandalkan nilai PTS saja, jujur Ustazah sedih melihat nilai yang begitu banyak yang di bawah KKM. Tapi apa boleh buat, pembelajaran online ini memang masih jauh dari kata sempurna ya. Berbeda dengan KBM offline. Jadi masih kita maklumi, tetapi bukan berarti terus saja seperti itu. Setiap hari kita harus selalu memperbaiki kualitas diri kita. Ya. Jadi persiapkan dulu sekarang alat tulisnya. Kita masuk ke kompetensi dasarnya terlebih dahulu. Nah, apa itu KD? Ya seperti biasa setiap judul materi yang akan kita pelajari per babnya itu adalah ada kompetensi dasarnya atau kompetensi minimal yang harus Antuna capai setelah belajar materi matriks ini. Apa itu? Yaitu yang pertama ada KD pengetahuan atau kompetensi dasar pengetahuan. Nah, di sini ada menjelaskan matriks dan kesamaan matriks dengan menggunakan masalah kontekstual dan melakukan operasi pada matriks yang meliputi penjumlahan, pengurangan, perkalian skala, dan perkalian serta transpos. Nah, itu adalah KD minimal untuk KD pengetahuan. Nah, untuk KD keterampilannya itu adalah menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan matriks dan operasinya. Itu KD yang harus kita capai setelah mempelajari materi matriks ini. Sekarang kita masuk ke materi matriks ya. Yang pertama, pengertian dasar matriks. Pengertian dasar matriks. Matriks itu apa? Nah, bisa juga dilihat oleh Antuna di buku paket ya. Matriks itu adalah penulisan bilangan pada kurung siku atau kurung biasa. Nah, bilangan dalam matriks disebut elemen matriks. Nah, misal di sini ada A, B, C misal. Di sini ada D, E, F. Nah, ini bisa seperti ini penulisannya dengan menggunakan kurung siku atau bisa juga dengan kurung biasa, misal ya. Nah, bisa juga dengan kurung biasa seperti ini. Ini boleh. Nah, yang di dalam sini adalah elemen matriks ya. A, B, C, D, E, F itu adalah elemen matriks. Kemudian yang berikutnya adalah sebuah matriks A dengan M baris dan N kolom disebut sebagai matriks berukuran M kali M. Baris kali kolom dengan M kali N disebut ordo matriks. Nah, ada baris, ada kolom. Mana yang disebut baris, mana yang disebut kolom. Ini A, B, C ini adalah baris. Nah, berarti ini baris ke 1. Nah, D, E, F ini adalah baris ke 2. Gitu. Nah, berarti kolom yang mana? Nah, yang ini adalah kolom. Kolom 1 yang ini A dan D. Yang kedua kolom
2. Kemudian C dan F ini adalah kolom 3. Ya, bisa diingat-ingat ya. Baris, yang ini baris, kemudian ada kolom yang ke bawah. Nah, itu ordo, namanya itu ordo. Kalau ordo itu berarti baris kali kolom. Berarti ordo untuk yang ini adalah ordonya berapa? Ordonya itu sama dengan barisnya berapa? 2 kali 3. Gitu ya. Nah, jika M sama dengan N, tapi karena ini M tidak sama dengan N ya, jadi M di sini baris, contohnya itu N itu kolom, maka disebut matriks persegi gitu. Ada matriks persegi berarti A, misalkan B, C, dan D. Cukup seperti ini aja. Ini adalah matriks persegi. Kenapa? Karena barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2. Nah, sebuah matriks dengan M baris dan 1 kolom disebut matriks kolom. Nah, berarti barisnya ada banyak nih, bisa jadi 2 atau 3. Nah, misal A, B, C, D. Nah, berarti ini barisnya ada berapa? Ada 4, tapi kolomnya ada 1. Nah, ini adalah namanya matriks kolom. Nah, atau vektor kolom. Kalau tadi yang ini adalah matriks persegi. Ya. Nah, sekarang kalau matriks dengan 1 baris, nah, dan n kolom disebut matriks baris atau vektor kolom. Misal, jadi ke sini A, B, C, D misal. Nah, ini adalah barisnya ini ada 1 tapi kolomnya ada 4. Ini adalah disebut dengan matriks baris. Bisa dipahami sampai sini ya. Ingat ya, mana baris, mana kolom. Kesamaan 2 matriks ya. Kesamaan 2 matriks. Apa itu kesamaan 2 matriks? Yaitu matriks A sama dengan matriks B. Misal, jika ordo A sama dengan ordo B ya, maka terdapat kesamaan ya pada matriks A dan B. Jadi harus sama posisinya baru itu ada kesamaan 2 matriks. Kalau ordonya berbeda, tentunya tidak bisa terdapat kesamaan 2 matriks. Nah, contohnya di sini ada matriks yang pertama itu ada 3 D dikurangi 5, kemudian min B dikurangi 3, 3 tambah B. Ini contohnya ya. Sama dengan 3C, 2A tambah 1, negatif 5C, 3A kurang 1. Nah, ini kita lihat samakan posisinya. Jadi diperoleh, kalau disamakan posisinya maka 3 sama dengan, nah 3 sama dengan 3C. Ya, betul ya, ini posisinya sama nih, 3 sama dengan 3C. Nah, kemudian untuk D dikurang 5 sama dengan 2A tambah 1. Ya, nah ini posisinya sama. Kemudian negatif B kurang 3 sama dengan berapa? Coba lihat, sama dengan negatif 5C. Gitu. Begitupun yang terakhir di mana ya, di sini aja. Yang terakhir misal 3 ditambah B sama dengan 3A dikurang 1. Ya, nah ini kita lihat mana kira-kira dari keempat ini yang bisa dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ini aja yang paling mudah. 3 sama dengan 3C. Maka C sama dengan berapa? 3 dibagi 3, 1. Nah, C-nya sudah ketemu sama dengan 1. Maka lihat yang ada C-nya yang mana? Oh, ternyata yang ini.
Berarti negatif B dikurang 3 sama dengan negatif 5 kali 1 berapa? Negatif 5. Nah, negatif B sama dengan negatif 5. Ini pindah ruas jadi positif 3. Jadi negatif B sama dengan berapa? Negatif 2. Maka B sama dengan 2. Nah, sudah ketemu. C sudah, B-nya sudah. Yang belum yang mana? Yang A dan D. Kira-kira yang mana dulu? Berarti yang ini kita turun dulu ke bawah sini. 3 tambah B-nya berapa? 2. Sama dengan 3A dikurang 1. Ini berapa? 5 sama dengan 3A dikurang 1. Maka 3A sama dengan 5 ditambah 1. Ya, pindah ruas yang ini. Maka 6 sama dengan 3A. Maka A sama dengan 2. Dari mana 2? 6 dibagi 3. Oh, A-nya sudah ketemu 2. Berarti yang belum adalah tinggal yang D ya. Yang D. Sekarang D dikurang 5 sama dengan 2 kali 2 ya. Tambah 1. Jadi 4 tambah 1 5. D dikurang 5. Maka D sama dengan 5. Ini pindah ruas jadi tambah 5. D sama dengan 10. Maka jika dituliskan di sini ya, jika dituliskan maka matriksnya itu adalah A-nya tadi berapa? A sama dengan, udah ketemu ya, A-nya 2, B-nya berapa? 2, C-nya 1, D-nya sama dengan 10. Maka jika dituliskan ini adalah 3 ya, matriksnya tuh 3. Kemudian D dikurang 5, D dikurang 5, 10 dikurang 5, 5. Kemudian negatif B, negatif 2, negatif 3. Negatif 5. Kemudian 3 ditambah B. 3 ditambah B. 3 ditambah B itu berapa? 3 ditambah 2 sama dengan 5. Ini yang sebelah ruas kiri ya. Ruas kiri ya. Sekarang ruas kanan. 3 kali C-nya 1. Berarti 3. 2A tambah 1. 2 kali 2, 4 tambah 1, 5. Kemudian negatif 5C adalah negatif 5 karena dikali 1. Kemudian 3A dikurang 1. 3 kali 2, 6 dikurang 1 itu sama dengan 5. Nah, ini sama ya. Jadi 3, 5, negatif 5, 5. Ini ordonya berapa kali berapa? Ordonya sama, yaitu 2 kali 2. Terdapat 2 baris dan 2 kolom. Itu ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sekarang kita ke penjumlahan dan pengurangan matriks ya. Ini sebenarnya matriks itu materi yang sangat-sangat mudah ya. Sangat mudah. Walaupun antuna baru dengar atau baru mempelajarinya, tapi ini tuh sangat mudah sekali. Nah, penjumlahan dan pengurangan matriks. Nah, yang pertama ada transpose matriks. Nah, tolong istilahnya diingat-ingat ya. Transpose matriks. Nah, transpose matriks ini adalah jika ada matriks yang ordonya M kali N, maka ordo matriks A transpose. Nah, A transpose ini ya. Jadi kalau transpose itu lambangnya tuh T besar atau T kecil juga boleh. Nah, biasanya kalau A berarti A pangkat T besar atau juga bisa A pangkat T kecil. Maka ini adalah A transpose. Adalah N kali M ordonya. Jadi terbalik ya. Jadi kalau misalkan ada sebuah matriks, ordonya misalkan kalau 2 kali 2 tetap 2 kali 2 berarti ya, karena baris kali. Kalau misal ada ordonya 3 kali 2. Nah, kalau 3 kali 2 berarti 3 ini sebagai apa? Baris ya. Nah, dan 2 ini sebagai
kolom. Misal ordo pertamanya 3 kali 2. Maka setelah ditranspos nanti menjadi ordonya 2 kali 3. Dan 2 ini tetap ya, yang duluan ditulis adalah baris dan ini sebagai kolom. Nah, itu adalah transpos. Boleh contohnya seperti apa? Misal ada A kan ini A, B, C, D. Nih ada sebuah matriks A, B, C, D berordo 2 kali 2 atau matriks persegi. Nah ini misal B, ini matriks B ya. Maka B transpos adalah, nah baris itu jadi kolom. Tadinya kan ini baris nih, baris 1, yang ini baris 2. Baris menjadi kolom, jadi A, B gitu. Kemudian C, D. Nah ini adalah hasil transposnya ya. Yang baris jadi kolom, yang kolom jadi baris. Bisa dipahami sampai sini ya. Kemudian yang berikutnya adalah penjumlahan dan selisih matriks. Ini sangat mudah ya, dijumlahkan dan dikurangkan apabila kedua matriks itu berordo sama. Jadi kalau ordonya sama baru bisa ditambah atau dikurang, tapi kalau ordonya berbeda tentu tidak bisa. Itu untuk penjumlahan matriks. Seperti apa sih? Nah, misal ya, misal ini ada 2, 3, 1, 5. Misal ini ada sebuah matriks. Nah, sebuah matriks ini bisa dijumlahkan jika dengan matriks yang serupa. Ya, dengan berordo 2 kali 2. Misal di sini ada 0, 2, 4, 1 misal di sini. Ini ada matriks A, ini ada matriks B. Nah, matriks A bisa dijumlahkan dengan matriks B. Ya, caranya bagaimana nanti hasilnya jika A tambah B misal. Nah, berarti sama ya, lihat posisi yang pertama. Ini di sini ada 2, kemudian yang kalau di B ada 0, maka 2 tambah 0. Jadi hasilnya 2. Begitupun yang ini, yang 3 tambah 2, berarti hasilnya 5. Kemudian yang ini 1 tambah 4, hasilnya 5. Kemudian di sini ada 5 tambah 1, hasilnya 6. Ini adalah hasil penjumlahan pada matriks. Begitupun pengurangan. Kalau A dikurang B, maka menjadi 2 dikurang 0, kemudian 3 dikurang 2, 1 dikurang 4, dan 5 dikurang 1. Sama. Ya, sangat mudah ya. Ini seperti pelajaran SD ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini ada sifat-sifat yang berlaku pada sebuah matriks ya. Yang pertama ada identitas. Nah, pada penjumlahan dan pengurangan tentunya. Nah, identitas itu apa? Nah, identitasnya itu kalau penjumlahan itu adalah 0. Nah, jika A ditambah O, ya O di sini adalah identitasnya yaitu 0. Maka sama dengan A. Ya, sama seperti halnya penjumlahan pada umumnya kan. Jika dijumlah dengan 0, berapapun itu angkanya adalah hasilnya angka itu sendiri. Mau 1000 ditambah 0, 5000 ditambah 0, 2 ditambah 0, semua adalah akan kembali hasilnya itu adalah bilangan itu sendiri. Nah, kemudian ada komutatif. Nah, karena ini penjumlahan ya, komutatif di sini jika matriks, nah seperti halnya tadi matriks A ditambah B misal, itu akan sama jumlahnya ketika matriks B ditambah matriks A. Ya, kita buktikan saja di sini. Ini kan sudah ada misal yang A dan B matriksnya. Tadi sudah dijumlahkan jika A tambah B matriksnya. Sekarang jika B tambah A ya sama, berarti 0 tambah 2 ya. Jika B tambah A juga sama dengan sama ya, hasilnya 2. Kemudian yang ini
2 ditambah 3 tetap 5, 4 ditambah 1 tetap 5, dan 1 tambah 5 tetap 6. Nah ini A tambah B itu sama dengan B tambah A. Kemudian yang ketiga adalah sifat asosiatif, dan Antuna pun sudah tidak asing lagi ya dengan sifat ini. Jika A ditambah B, kemudian setelah dijumlahkan A tambah B itu ditambah dengan C, maka sama dengan A ditambah jumlah B tambah C. Ini seperti halnya perhitungan biasa. Ya. Nah, ini di sini ada negatif dari matriks M dinyatakan dengan negatif M. Ya, tinggal tambah saja negatif di depannya gitu ya. Jadi tidak ada yang berubah. Untuk negatif ini ada contohnya, misal M sama dengan matriksnya itu elemennya A, B, C, D. Kemudian kalau min M atau negatif M, maka tinggal ditambahkan negatif pada setiap angka atau pada setiap elemennya. Sekarang kita ke latihan soal ya. Contoh soalnya di sini ada matriks A 1, 5, 3, negatif 2, 0, 4. Dan matriks B sama dengan 7, negatif 3, 2, negatif 4, 6, 1. Ya, ini matriks ordo berapa? Ya, barisnya ada berapa? Barisnya ada 2. Kolomnya ada 3. Berarti ordonya 2 kali 3. Ya. Nah, yang pertama kita selesaikan dulu ya, jawab. Nah, jawab untuk yang A. A transpos. Kita lihat A transpos ya. Di sini A-nya 1, 5, 3. Tadi dijelaskan kalau transpos adalah jika baris jadi kolom. Ya. Baris yang pertama 1, 5, 3. Jadi kolom nih 1, 5, 3. Baris yang kedua negatif 2, 0, 4. Nah ini adalah A transpos. Ordonya jadi berapa? Barisnya ada berapa? Ada 3. Ordonya jadi 3 kali 2. Ini ordonya. Kemudian yang kedua, yang B itu adalah B transpos ya. B transpos sama dengan sama ya. Jadi baris jadi kolom 7, negatif 3, 2. Kemudian negatif 4, 6, 1. Nah ini ya. Nah ini pun sama. Ordonya tadinya 2 kali 3, sekarang jadi 3 kali 2. Nah ini transpos. Kemudian yang C di situ 3 kali B. Ustazah selalu deh kalau misalkan ngasih contoh soal itu, ngasih soal-soal tuh gak ada contohnya dulu gitu ya. Nah itu sama seperti hal yang tadi negatif ya. Negatif M itu berarti tinggal dikali saja semuanya negatif pada elemennya. Begitupun yang ini. Maka yang C ini berarti kalau 3B ya, 3B dikurang 2A. Ya, 3 kali B, yang B-nya berapa nih? Nih, berarti semuanya dikali 3. Berarti 3 kali 7, 21. 3 kali min 3, min 9. 3 kali 2, 6. Kemudian 3 kali min 4, min 12. 3 kali 6, 18. 3 kali 1, 3. Nah, ini adalah 3 kali B. Kemudian dikurangi 2 kali A. Oh iya, semuanya dikalikan 2. 2 kali 1, 2. 2 kali 5, 10. 2 kali 3, 6. 2 kali negatif 2, negatif 4. 2 kali 0, 0. 2 kali 4, 8. Nah, sudah seperti ini tinggal dikurangi saja. 21 dikurangi 2. Maka jadinya hasilnya 19. Negatif 9 dikurangi 10. Negatif 19. Ya. 6 dikurangi 6. 0. Kemudian negatif 12 dikurangi negatif 4. Jadi negatif 12 ditambah 4 sama dengan negatif 8. Kemudian 18
dikurangi 0 itu 18, kemudian 3 dikurangi 8 itu negatif 5. Ya, bisa dipahami ya sampai sini. Sekarang kalau yang D bagaimana ini? Tentu akan panjang ya yang D ya, ini caranya. Nah, yang D ini berarti yang di dalam kurung dulu yang dijumlahkan gitu ya. Di dalam kurung itu adalah A tambah 2B. A tambah 2B. A-nya 1, 5, 3, kemudian negatif 2, 0, 4. Aduh terlalu dekat ini ya. Terlalu dekat, tak dulu. Saya ulangi. Ya, coba sekarang yang terakhir yang D ya. Yang D di sini yang di dalam kurung dulu. A tambah 2B sama dengan A-nya itu 1, 5, 3 ya, negatif 2, 0, 4 ini A. 2B tambah 2 kali yang B yang tadi. B-nya itu berapa tadi B-nya? Nah, B-nya dikali 2. 2 kali 7, 14. Negatif 6, 4. 2 kali 4 negatif 8, 2 kali 6 12, 2 kali 1 2. Nah ini ya, ini kemudian kita tinggal jumlahkan saja. 1 tambah 14, 15, 5 tambah negatif 6. Negatif 1, 3 tambah 4, 7, kemudian negatif 2 tambah negatif 8, negatif 10, kemudian 0 tambah 12, 12, 4 tambah 2, 6. Nah ini adalah baru hasil A tambah 2B. Nah sekarang setelah itu kita yang A dikurang B dulu ya. A dikurangi B sama dengan A-nya kan tadi 1, 5, 3, kemudian negatif 2, 0, 4. Nah B-nya berapa? Dikurangi B. B-nya 7 min 3, 2. Itu min 4, 6, 1. Tutup ya. Nah itu B-nya. Tinggal dikurangi. 1 dikurang 7 negatif 6. 5 dikurang negatif 3, 8. 3 dikurang 2, 1. Negatif 2 dikurang negatif 4, 2. 0 dikurang 6, min 6. 4 dikurang 1, 3. Nah, ini adalah hasil dari A dikurang B. Nah, sekarang kita ke 3 dikali A tambah 2B dikurang 2 kali A kurang B sama dengan tinggal yang ini dikali 3. Ya, 3 kali 15, 45. 3 kali min 1 min 3, 3 kali 7 21, kemudian 3 kali min 10 min 30, 3 kali 12 36, 3 kali 6 18. Ini kemudian dikurang yang ini 2 dikali yang ini ya. 2 kali negatif 6 negatif 12, 2 kali 8 16, 2 kali 1 2, 2 kali 2 4, 2 kali negatif 6 negatif 12, 2 kali 3 6 ya. Tuh. Tinggal dikurangi hasilnya berapa gitu ya. Sini cukuplah ya. Nah 45 dikurangi negatif 12 jadinya 57. Kemudian negatif 3 dikurangi 16 negatif 19. Kemudian 21 dikurangi 2, 19.
Kemudian yang di bawah ini baris yang kedua min 34. Berikutnya 36 dikurangi negatif 12 berarti 48. Kemudian 18 dikurangi 6 itu adalah 12. Nah, ini adalah hasil dari penjumlahan tadi itu. Ya, inilah hasilnya. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Bisa juga Antuna baca lagi di buku paketnya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ditanyakan di grup diskusi Telegram atau boleh juga japri ke Ustazah. Insya Allah segera dibalas. Ya, untuk hari ini cukup dulu sampai di sini. Jangan lupa dicatat materinya. Kemudian nanti dikirimkan japri ke Ustazah hasil pencatatan materinya. Nah, kemudian jangan lupa juga Antuna kerjakan di buku paket ya. Di buku paket itu ada latihannya. Silahkan dikerjakan halaman 106 ya. Di buku paket lihat itu ada soal pilihan ganda LKS 2 dan disitu kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 5 ya. Nomor 1 sampai dengan nomor 5 ditulis dengan catatannya, kemudian dikerjakan soalnya, kirimkan japri ke Telegram Ustazah ya. Syukron atas perhatiannya. Mudah-mudahan Antuna menyimak video yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.